Shalom para pemirsa. Pada kesempatan ini adalah suatu kesempatan istimewa bagi kita untuk melanjutkan pekabaran yang telah kita bahas pada waktu yang lalu. Pekabaran pada saat ini berjudul Metode Komunikasi Surgawi. Dan bila mana kita telah membahas pelajaran tentang wahyu, yaitu manifestasi Tuhan akan dirinya sendiri, yang terdiri dari dua hal, wahyu umum, yaitu manifestasi Tuhan yang diberikan secara universal, secara umum, dan tidak terlalu spesifik, dan ditunjukkan melalui alam, melalui sejarah manusia, dan juga akal budi manusia. Wahyu khusus adalah manifestasi Tuhan akan dirinya sendiri kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu, dengan pekabaran tertentu. Dan ini digunakan, ini diperlukan oleh karena manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan secara langsung, dan Tuhan menginginkan hubungan pribadi dengan umat manusia. Nah, bila mana wahyu itu adalah isi pekabaran, maka wahyu tersebut harus disampaikan kepada umat manusia. Namun masalahnya adalah umat manusia tidak lagi memiliki kapasitas untuk dapat mengerti maksud Tuhan secara langsung. Itulah sebabnya para pemirsa yang budiman, diperlukan metode yang kedua, yaitu inspirasi. Inspirasi adalah proses di mana Tuhan memampukan manusia untuk dapat menerima wahyu daripada Tuhan. Jadi bila mana wahyu adalah isi pekabaran, maka inspirasi adalah proses penerimaan dari pekabaran tersebut. Dan orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk menerima isi pekabaran tersebut disebut sebagai nabi. Para pemirsa yang budiman, setelah Tuhan memampukan manusia untuk menerima proses inspirasi tersebut, dan orang-orang yang menerima inspirasi tersebut disebut dengan nabi, maka nabi tersebut memiliki tugas untuk menyampaikan pekabaran tersebut. Dan bila mana pekabaran tersebut disampaikan, maka masuklah kita ke dalam proses yang ketiga yang disebut sebagai iluminasi. Iluminasi ini adalah proses tindakan Tuhan untuk memampukan manusia, umat-umatnya, untuk mengerti wahyu yang disampaikan melalui proses inspirasi tersebut. Oleh sebab itu, secara singkat kita bisa katakan bahwa wahyu adalah isi dari pekabaran yang diungkapkan oleh Tuhan. Inspirasi adalah proses penerimaan oleh para nabi, dan iluminasi adalah proses pengertian akan pekabaran yang disampaikan. Para pemirsa yang budiman, mari kita melihat dasar Alkitabiah akan inspirasi. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Para pemirsa yang budiman, di dalam bahasa Inggris, ayat ini lebih memberikan suatu makna. Dikatakan, all scriptures are inspired. Nah, kata inspired ini, kata inspirasi ini, berasal dari bahasa Yunani yang berarti theopneusis. Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan. Neusis berasal dari akar kata pneuma yang berarti nafas. Oleh sebab itu, theopneusis, inspirasi, memiliki arti sebagai nafas Allah. Jadi, firman Tuhan itu adalah nafas Allah. Bila mana seorang manusia tidak bernafas hanya dalam 6 menit saja, maka akan ada organ-organ yang rusak di dalam tubuhnya.
Bila mana dia tidak minum, mungkin dia bisa bertahan selama 2 atau 3 minggu. Jika dia tidak makan, mungkin dia bisa bertahan selama 2 atau 3 bulan. Namun, bila mana dia tidak bernafas, dia akan segera mati. Demikian juga kita sebagai makhluk rohani. Bila mana Tuhan telah memberikan nafasnya melalui firman-Nya, tidak kita ambil, tidak kita gunakan untuk memperpanjang umur rohani kita, maka akan ada waktunya di mana kita tidak lagi bernafas rohani dan kita menjadi mayat hidup rohani. Sebagai ayat penutup dalam pembahasan kita pada saat yang berbahagia ini, Rasul Petrus menyatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kata dorongan Roh Kudus berasal dari akar kata yang sama, yaitu theopneustos, inspirasi. Oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa Alkitab itu bersumber dari Tuhan. Dan Alkitab itu adalah pekabaran Tuhan untuk manusia. Dan yang ketiga, bila mana kita tidak membaca Alkitab, bila mana kita tidak mendengarkan Alkitab, maka kerohanian kita semakin lama akan semakin menurun. Namun sebaliknya, bila mana kita baca Alkitab, kita renungkan di dalam doa, maka hari demi hari kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk boleh berdoa bersama-sama. Seperti firman Tuhan adalah nafas Allah, doa pun adalah nafas kerohanian kita. Doa itu menghubungkan kita dengan surga. Oleh sebab itu, para pemirsa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, yang merupakan pencipta alam semesta, kami bersyukur berterima kasih atas kehidupan dan berkat-berkat yang kami terima sampai pada hari ini ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu berterima kasih kepadamu oleh karena kesempatan bagi kami dan bagi para pemirsa untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Bila mana hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapilah para pemirsa dan Roh Kudus agar mereka boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada mereka. Bapa Surgawi, pada saat ini hamba-Mu ingin juga mendoakan seluruh pemirsa yang mendengarkan pekabaran ini. Bila mana ada yang sakit, hamba-Mu memohon agar Engkau boleh sentuh tubuh mereka dan memberikan kesembuhan. Bila ada yang mengalami masalah keluarga, biarlah Engkau boleh hadir di tengah keluarga itu, boleh menyentuh hati masing-masing daripada anggota keluarga itu, sehingga masalah dapat diselesaikan. Bila mana ada yang mengalami masalah keuangan, biarlah Engkau dengan kuasa-Mu yang luar biasa boleh memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan biarlah semua orang di dunia ini boleh datang kepadamu, menyadari bahwa keselamatan dan kebebasan dari segala masalah hanyalah berasal daripada-Mu saja. Biarlah Tuhan mulai pada hari ini, kami boleh menjadi pembaca Alkitab yang setia. Boleh menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dan biarlah semua makhluk yang ada di bumi ini menyembah Engkau dan menyadari Engkau adalah pencipta alam semesta. Di dalam nama Yesus yang merupakan juru selamat dan penebus umat manusia dari dosa. Amin.